Mesopotamia adalah wilayah bersejarah di Asia Barat yang terletak di antara sungai Tigris dan Efrat di bagian utara Turki saat ini. Wilayah bersejarah ini mencakup Irak, Kuwait, Suriah, dan Turki saat ini. Bangsa Sumeria dan Akkadia, termasuk Asyria dan Babilonia, mendominasi Mesopotamia sejak awal sejarah, tertulis 3100 sebelum Masehi, hingga jatuhnya Babilonia pada tahun 539 sebelum Masehi ketika ditaklukkan oleh kerajaan Achaemenid. Itu jatuh ke Alexander Agung pada 332 sebelum Masehi, dan setelah kematiannya, itu menjadi bagian dari Kekaisaran Seleukia Yunani. Kemudian, bangsa Aram mendominasi sebagian besar Mesopotamia tahun 900 sebelum Masehi sampai 270 Masehi. Mesopotamia adalah situs peradaban paling awal dari revolusi Neolitik yang muncul sekitar 10.000 sebelum Masehi. Telah diidentifikasi sebagai inspirasi bagi beberapa perkembangan penting dalam sejarah manusia, termasuk penemuan roda, penanaman tanaman gandum pertama, dan pengembangan skrip kursif, matematika, astronomi, dan pertanian. Itu diakui sebagai tempat lahir beberapa peradaban paling awal di dunia. Sekitar 150 sebelum Masehi, Mesopotamia berada di bawah kendali Kekaisaran Partia. Itu menjadi medan pertempuran antara Romawi dan Partia, dengan bagian barat di wilayah itu sementara berada di bawah kendali Romawi. Pada tahun 226 Masehi, wilayah timur Mesopotamia jatuh ke tangan Persia Sasanid. Pembagian wilayah antara Kekaisaran Romawi, Bizantium, dan Sasanid berlangsung hingga abad ke-7, penaklukan Muslim atas Persia dari Kekaisaran Sasanian dan penaklukan Muslim atas Levan dari Bizantium. Sejumlah negara Mesopotamia, asli Neo-Asyira, dan Kristen muncul pada abad ke-1 sebelum Masehi dan abad ke-3 Masehi, termasuk Adiaben, Osroen, dan Hatra. Etimologi. Toponimi dari daerah Mesopotamia berasal dari akar kata Yunani kuno, mesos, yang berarti tengah, dan potamos, berarti sungai. Secara harfiah, berarti negari di antara sungai-sungai. Toponimi ini digunakan dalam Septuaginta yang berbahasa Yunani itu 250 sebelum Masehi sebagai terjemahan dari padanannya dalam bahasa Ibrani, yaitu Naharaim. Toponimi ini bahkan sudah lebih awal digunakan oleh bangsa Yunani, sebagaimana yang dibuktikan dengan Anabasis Alexandri yang ditulis pada akhir abad kedua Masehi. Namun, secara khusus mengacu pada sumber-sumber dari zaman Alexander Agung. Dalam Anabasis, Mesopotamia digunakan untuk menyebut wilayah yang membentang di timur sungai Efrat di utara Suriah. Istilah Aram Biritum atau Birit Narim berhubungan dengan konsep geografi serupa. Kemudian, istilah Mesopotamia itu lebih umum diterapkan untuk semua daratan antara sungai Efrat dan Tigris, sehingga menggabungkan tidak hanya bagian dari Suriah, tetapi juga hampir semua Irak dan Turki Tenggara. Dataran stepa di sebelah barat sungai Efrat dan bagian pegunungan Zagros juga sering termasuk dalam istilah yang lebih luas Mesopotamia. Perbedaan lebih lanjut biasanya dibuat antara atas atau utara Mesopotamia dan dataran rendah atau selatan Mesopotamia. Mesopotamia Utara, juga dikenal sebagai Jazirah, adalah daerah antara Efrat dan Tigris sampai ke Baghdad. Mesopotamia Selatan terdiri dari Irak Selatan, Kuwait, dan Iran bagian barat. Dalam penggunaan akademis modern, istilah Mesopotamia juga memiliki konotasi kronologis, seringkali digunakan untuk merujuk daerah ini sampai dengan masa penaklukan Muslim. Nama-nama seperti Suriah, Jazirah, dan Irak digunakan untuk menggambarkan wilayah tersebut setelah masa ini. Istilah ini telah diperdebatkan bahwa eufemisme ini merupakan istilah Eurocentris yang disematkan pada daerah ini pada masa-masa perambahan orang Barat abad ke-19. Geografi Mesopotamia meliputi wilayah antara sungai Efrat dan Tigris yang sama-sama bersumber dari dataran tinggi Armenia. Kedua sungai ini juga mendapatkan tambahan pasokan air dari banyak anak sungai, dan keseluruhan jaringan sungai ini mengaliri wilayah gunung-gunung yang sangat luas. Jalur perjalanan darat di Mesopotamia lazimnya menyusuri sungai Efrat, karena tepian sungai Tigris sebagian besar terjal dan sukar dilalui. Iklim wilayah ini semi gersang, dengan bentangan gurun yang luas di utara, serta bentangan daerah berawa-rawa, berlumpur, dan bergelagah
seluas 15.000 km persegi di selatan. Jauh di ujung selatan, Efrat dan Tigris menyatu dan bermuara ke Teluk Persia. Lingkungan gersang yang membentang dari kawasan pertanian, tak ada hujan di daerah utara sampai ke daerah selatan, di mana pertanian dengan irigasi menjadi sangat penting jika orang mengharapkan perolehan surplus energi yang dihasilkan atas energi yang diinvestasikan. Irigasi ini dipermudah oleh tingginya permukaan air tanah dan lelehan salju dari puncak-puncak tinggi pegunungan Zagros di wilayah utara dan dari dataran tinggi Armenia. Sumber air sungai Tigris dan Efrat yang menjadi asal muasal nama negeri itu. Manfaat irigasi bergantung pada kemampuan mengerahkan tenaga kerja yang memadai untuk membuat dan memelihara saluran-saluran air. Maka, faktor ini yang sejak permulaan zaman telah membantu pertumbuhan pemukiman di perkotaan dan sistem kekuasaan politik yang terpusat. Usaha pertanian di seluruh wilayah Mesopotamia disokong oleh usaha penggembalaan ternak secara berpindah-pindah. Wilayah Mesopotamia umumnya tidak memiliki batu-batu untuk bahan bangunan, logam mulia, dan kayu. Karena itulah, sepanjang sejarah bergantung pada perniagaan jarak jauh atas hasil-hasil pertanian untuk mendapatkan barang-barang langka itu dari luar wilayah. Di daerah rawa-rawa di selatan, terdapat suatu budaya yang melakukan penangkapan ikan dengan kapal-kapal pengangkut semenjak zaman prasejarah yang menambah keberagaman budaya Mesopotamia. Sejarah Mesopotamia diawali dengan berkembangnya sebuah peradaban yang diyakini sebagai pusat peradaban tertua di dunia oleh bangsa Sumeria. Bangsa Sumeria membangun beberapa kota kuno yang terkenal, yaitu Ur, Erek, Kis, dan lain-lain. Kehadiran seorang tokoh imperialistik dari bangsa lain yang juga mendiami kawasan Mesopotamia, bangsa Akkadia, dipimpin Sargon Agung, ternyata melakukan sebuah penaklukan politis, tetapi bukan penaklukan kultural. Bahkan dalam berbagai hal, budaya Sumeria dan Akkadia berakulturasi, sehingga era kepemimpinan ini disebut Jilid Sumeria Akkadia. Campur tangan Sumeria tidak dapat diremehkan begitu saja. Pada saat Akkadia terdesak oleh bangsa Guti, bangsa Sumeria yang mendukung Akkadia, sehingga mereka masih dapat berkuasa di tanah antara dua sungai-sungai itu. Salah satu warisan peradaban Mesopotamia kuno yang amat bernilai bagi umat manusia adalah kumpulan hukum yang bisa disebut Kode Hammurabi. Kumpulan hukum yang berbentuk balok batu hitam itu ditemukan di sisa tahun 1901 dalam suatu ekspedisi yang dilakukan arkeolog Prancis di bawah pimpinan De Morgan. Pada bagian atas balok, yang kini ada di Museum Louvre, Paris, ada relief yang menggambarkan Raja Hammurabi dari Babilonia kuno sedang menerima hukum dari Dewa Samas, dewa matahari yang juga menjadi dewa pelindung keadilan.